Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Kembali lagi bersama saya, Freli Rahmawati, dalam program Tausiah Ramadan. Sobat Kabar Banten, perlu diketahui bahwa program ini didukung langsung oleh Baznas Banten dan Ana Beauty Salon. Baik Sobat Kabar Banten, di sore hari ini sambil kita menunggu bedug maghrib, kita akan mendengarkan dan juga belajar langsung dari salah seorang yang sangat luar biasa. Beliau merupakan pengurus Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PW Muhammadiyah Banten, yakni Bapak Dr. Nur Salim, MPD MSI. Nah, kita akan mendengarkan langsung tausiah dari beliau mengenai puasa melatih kejujuran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Sobat Kabar Banten, di studio Kabar Banten ini kita sudah ditemani langsung oleh Bapak Dr. Nur Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kabar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah kita menjalankan puasa yang kelima, mungkin teman-teman yang keempat, dan insya Allah Allah tetap memberikan keberkahan pada kita semua. Amin. Berarti puasa Ramadan yang keempat ini ya, sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap sampai dengan selesai nanti. Amin. Dan ketemu Ramadan tahun yang akan datang dan selanjutnya. Amin. Semoga diberikan kesehatan dan juga umur panjang ya. Amin. Kita semua. Baik, Sobat Kabar Banten, langsung saja kita akan mendengarkan tausiah Ramadan dari Bapak Dr. Nur Salim. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nabiyya ba'dah. Yang teman-teman para pemirsa semua, Sobat Banten Kabar TV yang berbahagia, soimin dan soimat, insyaallah kita ketemu lagi dalam acara Tausiah Ramadan. Kita sama-sama belajar. Di Ramadan ini banyak sekali bulan yang penuh dengan barokah, bulan penuh dengan pendidikan, edukasi, pembelajaran bagi kita semua. Salah satu hadis qudsi mengatakan bahwa semua ibadah itu adalah untuk individu yang melakukannya. Tapi hanya satu kata Allah yang mengatakan dalam firman-Nya, yang untukku, amali, apa itu adalah puasa. Mengapa hadis qudsi tadi mengatakan seperti itu? Menurut para ahli, beberapa pakar hadis mengatakan inilah barangkali isi pentingnya ibadah Ramadan itu sampai Allah langsung yang menilai. Mengapa? Karena memang ibadah Ramadan itu, ibadah puasa Ramadan itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus dipetik. Salah satu pelajarannya adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran pada kita semua. Mengapa itu kita harus belajar kejujuran dari puasa? Kalau ibadah lain barangkali bisa kita membohongi. Karena ibadah lain berupa fisik. Seperti ibadah sholat, ibadah haji. Karena yang dilihat gerakannya. Tapi kalau puasa adalah yang dilihat bagaimana isi hati kita kejujurannya. Saya ingat betul ketika di pesantren ada cerita di pesantren Salafi yang sampai sekarang masih berkembang di masyarakat luas, yaitu tentang bagaimana ada sebuah kasus seorang ulama yang akan menguji tingkat ketinggian ilmunya, dan semua keilmuannya sudah diberikan kepada dia, kepada santrinya itu. Semua setelah diberikan pelajaran itu hanya 3 yang terseleksi paling unggul semua nilainya dibandingkan yang semuanya. Maksudnya santri pilihan yang terpintar ini 3 orang ini diuji oleh sang kiai. Ujiannya apa? Dia ingin menguji kejujuran bagaimana hatinya dia. Kalau ilmu barangkali dalil dia hafal betul, tapi kejujuran orang bagaimana kata cara mengujinya. Maka sang kiai memberikan ayam 1 ekor sama 1 ekor kepada ketiga santri itu. Nah, sekarang kau potong ayam ini, tapi jangan pernah ada yang melihat ketika kamu motong ayam. Jadi santri yang A berangkat bawa ayam itu, dia tengok kiri tengok kanan tidak ada orang, potonglah ayam itu selesai.
Santri kedua juga begitu, sama dengan santri yang pertama. Giliran santri yang ketiga, mereka ini bingung. Kenapa? Sebab ada sebuah pelajaran yang melekat di dalam hati sang santri ini dari kiainya adalah ketika kau berbuat sesuatu, manusia memang tidak melihat, tapi Allah akan melihat kamu. Jadi bingung. Ya dipotong di sini Allah melihat, dipotong di sini Allah melihat, walaupun tidak ada manusia. Maka dia salah satu yang tidak memotong itu jadi dan pulang ke pesantren. Ketika tiga-tiganya menghadap kiai, ditanya sama sang kiai pada santri pertama, mengatakan, kata kiai, kau motong di mana? Di kolong jembatan dan tidak ada yang melihat. Ya, tidak lulus. Yang kedua, bingung santri yang pertama, yang kedua juga sama jawabannya begitu. Aku motong di kamar yang kosong, tidak ada orang. Tapi kata kiai tidak lulus. Giliran santri yang ketiga, Pak Kiai, memang saya tidak jadi memotong. Kenapa tidak jadi memotong? Karena ketika saya renungi apa yang saya lakukan, walaupun tidak ada manusia yang melihat, tapi Allah melihat perbuatan saya memotong ayam. Lulus kamu yang lulus. Nah, analog dari ini, cerita ini, anekdot cerita yang saya kemukakan tadi itu adalah bagian daripada mengapa puasa itu sangat istimewa. Karena dengan puasa, hati kita direm untuk berbuat tidak baik. Ketika kita berkomunikasi juga dituntut komunikasi kita itu yang jujur. Jangan sampai menyampaikan kabar hoak. Sekarang musim di medsos itu yang hoak dengan yang benar itu lebih orang percaya pada yang hoak. Yang hoak. Nah, ini adalah bagian dari karena kebenaran itu hilang. Maka ada yang disebut oleh saya ingat Dahlan Ihsan pada salah satu ceramahnya itu ada katanya yang disebut dengan kebenaran baru. Kebenaran baru itu sesuatu yang berhasil menarasikan, membuktikan sesuatu yang mustahil, walaupun itu mustahil bisa jadi benar. Yang penting narasinya. Yang penting narasinya, penjelasannya, orang masuk akal, walaupun itu juga bentuk karangan atau fiksi. Nah, yang kedua adalah komunikasi dengan Allah. Ini susah dibentuk. Kita kalau berbuat apa saja bisa berbohong pada manusia, tapi kalau Allah, maka puasa ini adalah bentuk atau sarana untuk kita berkomunikasi dengan baik dengan Allah. Dengan apa? Dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara banyak berzikir, dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpelihara ibadah puasanya. Yang ketiga, ini kejujuran komunikasi dengan diri kita sendiri. Nah ini, kadangkala kalau kita bekerja di kantor, di perusahaan, di mana-mana, timbul dilematis yang sangat tinggi. Ketika kita berhadapan dengan pimpinan, kita untuk melakukan perbuatan yang kita tahu bahwa perbuatan itu menyimpang. Kan kita sedang berpuasa. Tapi karena dituntut harus begitu, maka dia lebih banyak mengalahkan ibadah puasanya dibandingkan untuk memilih kebenaran Allah. Dan dia memilih dengan atasannya, perintah atasan. Walaupun perintah itu memang salah jelas-jelas. Nah ini harus kita renungi. Sama halnya dengan peristiwa lain. Seorang guru, dosen, atau ibu dengan anaknya, suami dengan istrinya, dan sebagainya. Ini kita harus membangun diri sendiri. Maka kalau komitmen kejujuran pribadi ini diterapkan, insya Allah tidak ada koruptor. Amin. Di dunia ini. Insya Allah tidak ada penyimpangan hukum. Insya Allah tidak ada pembajakan demokrasi. Karena apa? Kita semua punya tugas untuk jujur pada diri sendiri. Nah itu yang disebut dengan satunya kata dengan perbuatan. Jangan sampai manis di mulut, tapi pahit di hati. Kayaknya sulit ini Ustaz. Iya, betul. Ini yang paling sulit. Justru yang paling sulit inilah jadi sesuatu yang paling tinggi. Oleh karena itu puasa itu dinilainya yang paling tinggi. Ibadah yang istimewa. Karena memang sulit. Kalau sekedar nahan nafsu, lapar dan haus, semua anak kelas 3 SD juga bisa kok. Iya. Kalau nahan lapar. Iya kan? Iya, nggak usah ditahan-tahan juga orang susah mas setiap hari. Tapi ketika menahan nafsu ini yang ini. Ibu-ibu juga menahan belanja, jangan sampai ini. Menurut penelitian, data statistik, tingkat konsumsi di Indonesia itu paling tinggi ketika di bulan Ramadan. Hampir 20%, 22% belanja konsumsi itu naik. Kenapa? Karena orang membawa berkah berarti. Iya, di satu sisi membawa berkah, di sisi lain membawa musibah. Kenapa? Karena ternyata kita tidak bisa mengerem dan mengendalikan diri. Kita jadi konsumtif. Kita jadi mengada-ada, tidak jujur apa adanya. Itu salah satu contoh. Yang terakhir adalah bagaimana kita mencegah pengaruh negatif ketidakjujuran orang lain terhadap diri kita. Ini sangat sulit.
Di dalam satu sekolah misalnya anak kita berangkat ke rumah, dari rumahnya dididik oleh bapak dan ibunya jujur di rumah. Tapi lingkungan sekitarnya ini berbohong itu suatu biasa. Maka sekali lagi kita kembali punya tradisi Melayu kuno yang mengatakan bahwa ada peribahasa mengatakan kejujuran mata uang yang berlaku di mana-mana. Ini yang perlu dicatat. Mengapa? Sebab orang jujur itu pasti akan kepake di mana saja. Muhammad itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah punya gelarnya Al-Amin. Karena Muhammad orang kafir sekalipun, orang Yahudi sekalipun menghargai dan mengatakan Muhammad tidak pernah berbohong selama hidupnya. Itu saja barangkali para sobat Kabar TV yang berbahagia, Soimin dan Soimat, apa yang dapat saya sampaikan jadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri, pemirsa semua, dan para kru serta teman-teman semua. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang menarik. Sangat menarik menurut saya Ustadz. Apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi salah satunya yang dicontohkan perihal memotong ayam ya Ustadz. Memotong ayam yang memang malah yang ketiga yang dianggap jujur. Iya, yang tidak lulus ya, tidak jadi kalau motong. Perihal kejujuran dengan atasan atau pejabat kayaknya lebih sulit untuk benar-benar tidak jujur gitu. Kayaknya lebih jujur ke pejabat daripada ke Tuhan gitu Ustaz. Iya, siap. Itu gimana menurut Ustaz? Agar kita bisa sesuai. Ya itulah barangkali karena tingkat keimanan kita kan belum sampai ma'rifatnya ke sana. Karena saya itu kadang-kala mengutamakan kulit daripada isi di dalam. Jadi kalau zaman sekarang mah handphone itu sebenarnya orang melihat casingnya daripada isinya ya, walaupun isinya brokbok, kata orang Serang itu ya tetap saja dipakai. Makanya pencitraan itu dalam satu sisi baik, sisi lain tidak baik. Nah oleh karena itu keberanian kita untuk menolak kebatilan itulah kunci utama. Sekalipun dengan atasan kita, orang tua kita, karena memang di Al-Quran juga banyak pelajaran itu untuk mengutamakan tetap kalau kita tidak ditemenin manusia, tidak diperhatikan, tidak diopenin kata orang sini mah di dunia itu lebih gampang karena banyak sekali orang yang suka ke kita di satu sisi orang tiga. Tapi ketika Allah sudah tidak menyukai kita, wah celaka 12 itu nanti. Sebab ada satu hadis yang mengatakan orang yang meninggal pun pengen hidup lagi kok. Karena menyesal tidak beramal soleh selama hidup. Pengen ditambah. Tapi Allah sudah menutup dan mengunci itu supaya jangan ini. Mumpung kesempatan masih ada kita, mari kita beramal soleh yang baik. Berarti poinnya kunci kejujuran itu keimanan. Keimanan. Betul. Dan konsistensi diri. Itu baru. Itu jujur namanya. Satunya kata dengan perbuatan. Baik, siap. Terima kasih Ustadz ini. Siap. Baik Sobat Kabar Banten, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan Ustadz nanti yang masuk dari para pemirsa Kabar Banten TV dan juga berbagai platform media kita. Nanti akan ditanyakan dan juga ada beberapa yang memang ditanyakan gitu. Siap. Sobat Kabar Banten, sebelum kita memasuki dialog atau pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bacakan, kita jeda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya Nofran Erfiatman Saripudin selaku Direktur Utama BPR Syariah Cilegon Mandiri mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita terus menjadi tim yang solid dan produktif, memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan kota Cilegon. Semangat berpuasa tetap dapat diiringi dengan semangat kinerja yang tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Kabar Banten, kembali lagi bersama saya. Kali ini setelah kita mendengarkan tausiah dari Ustadz ya Ustadz, sangat menarik perihal kejujuran dan juga kaitannya di bulan
Ramadan ini sangat penting gitu dalam melatih kejujuran. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan memang sudah kami filter, Ustadz. Yang pertama, pertanyaannya dari warga Walantaka Kota Serang, Ustadz. Siap. Yakni Ibu Iroh. Beliau menanyakan setiap tahun beliau selalu berpuasa, Ustadz. Tetapi dalam hal kejujuran ini memang agak sulit dalam meningkatkannya gitu, Ustaz. Selalu berbohong gitu, walaupun ya bohong-bohong kecil gitu, Ustaz. Nah, bagaimana cara mengatasi itu agar puasa yang sebelumnya dengan sekarang tuh lebih meningkat gitu, tingkat kejujuran? Ya, Ibu siapa namanya? Ibu Iroh dari Walantaka. Bu Iroh, sobat Kabar TV yang dimuliakan Allah. Bukan hanya ibu sebenarnya. Ini susah sekali, tapi ketika kita tidak berusaha, susah ini kan tidak jadi perubahan. Perubahan itu terjadi apabila ada komitmen dari kita, keinginan yang kuat. Sebab bohong besar atau kecil ya sama aja, bohong tetap besar kecil. Nah, oleh karena itu biasanya hati kita lah yang akan menilai itu. Makanya petunjuk dari hati nurani kita lah sangat penting yang dipakai untuk sebagai pedoman itu. Kuncinya satu, ingat mati. Berat juga. Iya, begitu. Kalau ibu sudah punya pemikiran setiap ibu mau tidur, apakah umur kita besok mau nyampe enggak? Sebab kematian itu adalah bagian daripada peringatan bagi kita yang mau bersyukur terhadap nikmat Allah akan segala perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan. Evaluasinya itu saja. Mampu nggak kita mengevaluasi diri kita sendiri? Kalau kita tidak mampu mengevaluasi diri kita sendiri, ya akan jadi, terutama ketika sendiri berbohong itu sangat susahnya. Kalau ketika orang banyak barangkali ada rasa malu. Tapi ketika diri sendiri, sendirian, maka kita berhadapan dengan Allah, kadang-kadang kita lebih berani melakukan maksiat. Tuh. Jadi maka kejujuran pada diri sendiri, kalau kita zaman kecil ada istilah begini, waktu saya kecil kan di sungai sering mandi dengan teman-teman semua. Ada teman saya yang orangnya agak sedikit nyentrik. Ketika dia itu nyelam, kemudian keluar lagi, dia tadinya lemes bisa jadi cerah. Saya bisiki, kenapa kamu bisa ini? Saya minum katanya. Jangan ketahuan Allah ini minum katanya. Allah nggak ngelihat saya minum. Bulan puasa. Itu membohongi diri sendiri. Lah ya sudah pasti batal kalau minum itu. Wong anu sudah kalau menggunjing kalau ini kan batal pahalanya. Tapi kalau minum ya batal puasanya dengan dua-duanya sudah tidak. Nah, jadi ini jadi komitmen. Jadi niatkan betul-betul, Bu. Kalau kita tahu bahwa yang kemarin itu dosa, jangan kita lakukan, kita rem. Untung kalau umur kita masih panjang bisa ada kesempatan. Tapi ketika kita sebelum puasa ini berakhir, umur kita sudah waktunya dipanggil oleh Allah. Sebab kematian itu bukan karena penyakit, bukan karena usia, atau bukan karena peristiwa tertentu, tapi karena sudah waktunya dipanggil kapanpun. Tidak ada orang yang bisa mengelak. Karena itu banyak contoh orang yang sakit berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, nggak mati-mati, nggak meninggal-meninggal. Tapi orang yang tidak sakit, sakitnya mendadak, serangan jantung meninggal. Orang pun begitu, orang yang umurnya sudah 70 tahun masih tetap diberi umur panjang oleh Allah. Sementara remaja yang sedang hebat-hebatnya karirnya memuncak, tiba-tiba kecelakaan mendadak dia meninggal. Itu peringatan. Tidak ada yang tahu. Makanya ini caranya begitu. Menurut pandangan saya, mudah-mudahan. Pengalaman pribadi, setiap menjelang tidur sebelum berdoa kita ingat, ya Allah, berilah kami kebaikan. Kalau besok pun kita bangun sudah dipanggil oleh Allah, kami berpasrah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha siang itu sesuai dengan aturan-aturan. Gitu, Bu ya. Tapi sekali lagi memang sekarang ini dunianya, terutama bulan puasa juga penuh bohong di pasar-pasar itu. Hanya untuk menaikkan harga 50 perak saja 100. Demi Allah, dari sananya belinya segitu bonteng itu. Sudah pakai demi Allah. Iya, sudah berbohong pakai demi Allah lagi. Demi Allah, Pak, ke Bapak saja itu. Begitu datang ke orang pembeli yang lain juga sama begitu. Ke ibu saja. Semua akhirnya berbohongnya dari banyak. Untungnya cuma 50 perak, bohongnya sudah 5 kali. Nah, itu selesai. Iya, kebiasaan yang kecil-kecil. Barangkali ini perlu juga ibu berikan pendidikan ini kepada anak ibu, kepada lingkungan ibu. Agar anak-anak kita di usia dini itu terbiasa hidup jujur. Kenapa? Karena dasarnya
manusia itu sejak kecil sudah ada perangkat kejujuran itu diberikan oleh Allah. Ini yang paling penting. Jadi edukasi kejujuran, moral, etika, supaya orang itu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu barangkali. Mudah-mudahan tidak puas, nanti diskusi lebih lanjut barangkali kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi memang kunci dari kejujuran harus ditanamkan sejak dini ya Ustadz. Betul. Harus Deh. banyaklah kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, maka lingkungan itu sangat menentukan. Lingkungan sangat menentukan. Baik Ustadz, di sini ada pertanyaan yang kedua yang akan saya bacakan. Siap. Pertanyaan kedua yakni dari Bapak Yono. Ya. Beliau merupakan warga dari Kasemen, Kota Serang. Ustadz. Siap. Pertanyaannya yakni, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan puasa ini, puasa di bulan Ramadan ini tidak hanya menahan lapar dan juga Haus. minum dan juga makan gitu, Ustadz, tetapi juga menahan hawa nafsu, Ustadz. Nah, pertanyaannya, ini yang sulit Ustadz katanya, untuk menahan hawa nafsu dan juga menahan kebiasaan kita seperti ngegibah gitu, bahasa anak kekinian ya Ustadz. Ngegibah, terus sering marah, kadang kita suka jengkel gitu. Tidak disadari ya? Iya, betul. Agar bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu, bagaimana caranya Ustadz? Ya. Jadi ini memang kalau menahan lapar dan haus itu, saya katakan tadi itu anak kelas 3 SD juga mampu kok. Mampu ya. Ya, bahkan anak TK yang udah belajar puasa, cucu saya itu sudah mulai belajar puasa. Tapi persoalannya tidak semudah itu ketika kita berhadapan dengan soal ngegibah ini. Nanti batasan-batasan ngegibah juga harus tahu kita. Kalau berdiskusi mengomongkan fakta itu bukan gibah namanya. Gibah itu adalah mengomongkan sesuatu yang di samping mengada-ada juga kejelekan-kejelekan orang lain, dan kemudian juga akan menimbulkan fitnah nanti di belakang hari. Oleh karena itu, gibah ini sangat berat. Di dalam Al-Quran dikatakan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Saking hinanya perumpamaannya, saking jeleknya, Allah itu membuat tamsil yang sangat, mana ada orang makan bangkai. Nah, oleh karena itu hati-hati, banyaklah istighfar. Ketika hati kita ingin berprasangka buruk kepada siapapun, itu sudah bagian daripada tidak bisa nahan nafsu. Bukan hanya diucapkan, dari gerintas hati salah saja sudah jadi masalah. Nah ini Pak Yono, memang luar biasa. Apalagi di era sekarang ini, orang berkendara ugal-ugalan. Saya berangkat dari rumah ke Kabar TV ini, juga banyak ujian di jalan, sudah macet, kemudian ibu-ibu belok kanan sen kiri juga, kemudian juga ada orang-orang yang serabat serobot lampu merah dan sebagainya, sementara orang lain juga perlu itu. Nah makanya saya hanya bisa mengelus dada sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Katakan inni saimun, saya sedang puasa. Takut batal pahala puasa kita. Sudah capek dari pagi, ketika sore menjelang berbuka, gara-gara hal yang sepele, pahala puasa kita jadi hancur, jadi hilang. Nah makanya Allah memerintahkan puasa itu banyak istighfar, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat, agar pikiran-pikiran jelek kita itu tidak sibuk diberi peluang untuk berbuat ghibah dan sebagainya, yang otomatis membatalkan pahala puasa. Nah, jadi ini tinggal kita keinginannya bagaimana. Nah, selanjutnya banyaklah berteman dengan orang-orang solih. Jangan di tempat gapleh Pak Yono. Puasa di tempat gapleh atau ngerumpi duduk di tempat-tempat yang dia pastilah sambil ngopi, nggak terasa sambil ngopi juga ya, sudah kayak ini. Apalagi ketika kita lewat, kalau banyak orang itu kadang-kala banyak temennya kita ini, jadi keberaniannya meningkat. Ada orang yang pakai baju merah, diomongin, jalannya kayak begitu ya, kayak begitu. Nah ini juga sampai ini. Fakta gimana itu? Nah, walaupun fakta juga jangan. Kita singkirkan itu. Ya, kita singkirkan itu. Justru itu yang tidak terasa itu ketika bicara fakta, katanya fakta ilmiah kan beda. Kalau untuk prosedur itu penelitian dan sebagainya. Inilah yang harus kita ini kan. Makanya rem kita yang paling kuat itu adalah tadi itu banyak istighfar. Kita berteman dengan orang-orang baik. Kita banyak di masjid, banyak berzikir, melakukan kebaikan-kebaikan. Aktivitas sosial. Kalau dalam bahasa sekarang disebut dengan filantropi. Ya, mau remaja masjid kayak mau apa kayak banyak-banyak membantu hal-hal yang baik.
Ini ada kesempatan. Jadi jangan sampai diberi ruang pikiran kita ini tuh kosong. Ketika kosong ruangan ini kembali lagi ke habitatnya. Karena yang paling sulit wanahan nafsa anil hawa. Menahan nafsu itu. Menurut Imam Ghazali, nafsu itu dibagi 3. Nah, nafsu lawama, nafsu ammara, yang paling tinggi adalah nafsul mutmainnah. Maka di dalam Al-Quran, nafsul mutmainnah ini adalah nafsu yang paling justru adalah puncaknya orang bisa mengendalikan nafsu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, kata Allah, irji'i ila radiki radiyatun mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi upahnya orang yang udah mencapai predikat nafsul mutmainnah itu adalah surga. Nah ini yang paling di kita. Kalau kita masih ecek-ecek di emperan dan sebagainya lah. Tapi insya Allah dengan kita berusaha, berupaya, selalu meningkatkan banyak istighfar dan belajar dari kesalahan-kesalahan. Kita termasuk orang yang dikelompokkan nanti di akhirat yang kelompok nafsul mutmainnah tadi. Itu barangkali Pak Yono, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Pak Yono dan juga Bu Iroh tadi ya Ustadz, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ustadz, semoga tidak memuaskan karena nanti akan ada ruang-ruang diskusi lagi gitu ya. Begitu ya Ustadz. Baik Sobat Kabar Banten, demikianlah tausiah Ramadan dan juga dialog bersama Bapak Dr. Nur Salim yang sangat menarik dan juga luar biasa ya. Tadi banyak cerita-cerita yang memang faktanya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Kabar Banten TV dalam program Tausiah Ramadan ini. Buat para pemirsa Kabar Banten TV, tetap stay tune di Kabar Banten TV dan juga berbagai platform media sosial kami yakni Instagram dan juga TikTok untuk selalu menyaksikan program Tausiah Ramadan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.